Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dari dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Mari kita mau sama-sama ucapkan salam revival, menjadi pengakuan di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah umat Tuhan yang mau mengalami perubahan, berkarya dan menjadi berkat. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mendengar setiap pengakuan yang timbul dari setiap hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema perkataan. Kita akan melihat Amsal 11 ayat 9, demikian firman Tuhan, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Di dalam salinan versi mudah dibaca, itu dikatakan seperti ini, orang munafik dapat membinasakan sesamanya melalui perkataannya, tetapi orang baik dilindungi oleh pengetahuannya. Bapak Ibu, kita tahu bersama perkataan adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita, yang kita katakan tentang orang lain dan diri kita sendiri. Ya, tentunya kita banyak mengeluarkan perkataan, entah itu orang lain, dari keluarga kita, dari teman dekat kita, dari sesama jemaat, atau dengan mengeluarkan perkataan tentang diri kita sendiri. Tapi kita lihat, jika kata-kata yang dikeluarkan dari mulut itu baik, perhatikan, kalau perkataan itu baik, maka perkataan itu akan menjadi berkat untuk orang lain. Dan bukan hanya untuk orang lain, tetapi menjadi berkat juga bagi kita sendiri sebagai orang yang memperkatakan itu. Dan sebaliknya, jika kata-kata yang dikeluarkan itu adalah perkataan yang buruk, tidak baik, perkataan jahat, maka perkataan itu akan membinasakan diri kita sendiri dan orang lain yang mendengarkannya. Seperti kita lihat di dalam ayat ini, kita menemukan dua macam orang, yaitu orang fasik atau orang munafik dalam salinan versi mudah dibaca, dan orang benar atau orang baik. Nah, orang fasik di sini dikatakan perkataannya hanya membinasakan, perkataannya membunuh, atau mencelakakan orang lain. Dan ingat, dirinya sendiri juga. Itu perkataan yang keluar dari mulut orang fasik. Nah, kita mau lihat seperti apa perkataan orang fasik. Perkataan yang membinasakan, perkataan yang membunuh, yang mencelakakan orang, bahkan mencelakakan dirinya sendiri. Misalnya fitnah. Bapak Ibu mungkin pernah difitnah sama orang. Dan tentu fitnahan itu membuat kita mengalami masalah. Karena fitnahan itu adalah tujuannya untuk menghancurkan kita, untuk melemahkan kita, untuk membuat kita terperangkap dalam masalah. Orang berusaha memfitnah itu untuk membuat supaya kita kesulitan. Dan ingat, ada banyak orang-orang yang saling fitnah di hari-hari ini. Gosip, sama. Cercaan, makian. Anak-anak muda, anak-anak remaja, hati-hati dengan setiap perkataan kita. Karena terkadang perkataan kita itu adalah makian. Orang bisa bilang, ada orang yang bilang, kamu goblok, kamu bego. Itu sesuatu yang gak pantas untuk dikatakan. Kata-kata yang meremehkan, hujatan, mencibir
kata-kata sinis, dan masih banyak lagi. Saya kira kita mengerti dengan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya sebagai anak Tuhan itu keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena ini adalah perkataan yang keluar dari mulut orang fasik. Haruskah orang Kristen, haruskah anak Tuhan mengeluarkan perkataan seperti itu? Perkataan yang hanya membinasakan, yang membunuh. Kalau ada, berarti kita termasuk orang fasik. Kita punya sifat orang fasik. Orang fasik adalah orang Kristen yang tidak mau bertobat. Orang yang tidak mau menerima firman Allah, yang menolak firman Allah. Yang firman Allah datang dalam hidupnya, dia tidak mau menerimanya. Dia mengeraskan hatinya. Dia tolak, sama seperti Firaun yang menolak setiap firman Tuhan yang datang kepadanya melalui Musa. Sebagai anak Tuhan, perkataan-perkataan kita sejatinya janganlah membinasakan orang lain. Tetapi perkataan kita harus memberkati. Jangan kita memiliki perkataan-perkataan yang firman Allah menilai itu sebagai orang fasik. Tapi mari kita memiliki perkataan-perkataan yang memberkati. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 29. Firman Allah bilang seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita lihat nasihat firman Allah bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang artinya adalah pengikut Kristus. Nasihat firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi ingat, pakailah perkataan yang baik. Yang keluar itu harus perkataan yang baik. Yang kita sampaikan tentang orang lain itu harus perkataan yang baik. Tentang diri kita sendiri adalah sesuatu yang baik. Untuk apa? Untuk membangun. Seseorang yang lagi patah semangat, kita berikan perkataan yang baik, yang membangun dia. Itu yang Tuhan mau. Bukan perkataan yang justru hanya melemahkan, semakin membuat dia dalam keadaan terpuruk. Harusnya perkataan kita itu membuat orang itu mengalami penghiburan dari firman Allah. Perkataan kita itu menguatkan orang yang sedang dalam kesusahan. Perkataan kita itu membuat orang itu suka dengan kita. Bagaimana kalau orang tidak suka dengan kita karena perkataan kita? Sehingga orang lain, oh ini orang gak baik, ini orang fasik. Seperti firman Tuhan katakan. Pakai perkataan yang baik untuk membangun, kata firman Allah. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dikuatkan. Kembali ingat kepada kasih Tuhan. Kembali setia beribadah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Di mana dengan perkataan kita bisa membuat orang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mau dari mulut kita adalah perkataan yang membangun dan memberkati. Nah, bagaimana memiliki perkataan yang membangun dan memberkati? Kita harus memiliki pengetahuan. Ini firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat lagi, dikatakan, tetapi orang benar diselamatkan oleh apa? Pengetahuan. Jadi bagaimana memiliki perkataan yang membangun dan memberkati? Kita harus memiliki pengetahuan. Kita harus memiliki hikmat dari Allah. Karena perkataan yang membangun dan memberkati itu hanya keluar dari orang yang memiliki pengetahuan yang benar kepada Allah. Hanya orang yang punya pengetahuan yang benar akan Allah, akan firman-Nya. Orang yang memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan, dialah orang yang berpengetahuan.
Itu sebabnya dikatakan orang benar diselamatkan oleh pengetahuan, oleh hikmat Allah. Artinya orang benar atau orang yang memiliki hikmat Allah tidak akan mengeluarkan perkataan yang membinasakan. Dia akan memperhitungkan apa yang harus dia perkatakan. Ya. Selalu ada keputusan dari setiap perkataan yang harus keluar dari mulut kita. Nggak sembarangan untuk ngomong. Ya. Itu orang yang memiliki pengetahuan. Connect dengan firman Allah. Sehingga sesuatu yang nggak baik, dia bisa menahan itu. Wah, ini nggak baik, ini nggak pantas untuk diperkatakan. Sehingga dia terluput dari perkataan-perkataan seperti itu. Perkataan fitnah, gosip, cercaan, hinaan, makian, dan lain-lain. Bapak Ibu, pengetahuan dari Allah dalam hidup kita itu akan meluputkan kita dari pengaruh lingkungan yang jahat. Ya. Karena kita menyadari bahwa kita ada di lingkungan yang jahat, ya. Ada pengetahuan hikmat Allah, kita luput ya dari pengaruh media sosial di hari-hari ini. Ya. Karena terkadang perkataan-perkataan yang tidak baik, yang jahat itu muncul dari ketika kita melihat dari media-media sosial, kemarahan. Ya. Kita luput dari setiap kemarahan yang memaksa kita untuk mengeluarkan perkataan jahat. Ketika kita mulai emosi, mungkin sesuatu yang datang dalam hidup kita membuat kita emosi. Tetapi karena ada pengetahuan, kita kita tidak mudah akhirnya mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Miliki pengetahuan, ya, hikmat Allah. Bapak Ibu hati-hati dengan setiap perkataan kita. Di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Perkataan buruk, perkataan jahat bukan hanya membinasakan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Itu sebabnya mari kita berusahalah sungguh-sungguh untuk berkata-kata baik. Karena kitalah yang bertanggung jawab terhadap perkataan kita. Ingat, Jemaat GPD El Shaddai Magelang, kita dipanggil untuk berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Ya. Mari perkatakan yang baik. Satu ayat lagi, ayat terakhir dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, saya berterima kasih Bapak Ibu, Saudara yang telah mengikuti setiap renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar itu dapat menjadi berkat bagi kita semua, menuntun kita kepada kehidupan yang mau mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan lewat chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami percaya firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang akan menegur kami, menasihati kami. Untuk kami boleh menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perkataan-perkataan yang memberkati, bukan membinasakan. Kami hidup sebagai orang yang benar, orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan tentang Allah akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan mendatangi keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu. Kiranya untuk seterusnya dan selamanya kami berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.